Pertama kita mengucap syukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama di Bojonegoro untuk sebuah keberkahan. Pengen kaya, tapi pertanyaannya sudah kaya belum? Belum. Ya, karena apa? Baru pengen. Siapa yang memilih untuk menjadi kaya? Silakan berdiri. Siapa yang memilih untuk menjadi kaya? Silakan berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Tahu nggak Bapak Ibu perbedaannya? Untuk menjadi kaya, jangan tinggalkan tempat ini. Punya kelimpahan materi, tetapi bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ada lagi pelajaran, ini kaum agama yang mengajarkan. Ya, orang kaya itu susah masuk surga. Akhirnya apa? Banyak orang secara pola pikir akhirnya apa? Mencari uang, walaupun hatinya pengen uang. Maka apa perkataan yang sudah dikatakan? Allah, besok uang mati gak dibawa gitu ya. Sering mengatakan seperti itu. Sinis ya. Memandang uang itu sinis. Allah, besok uang mati gak dibawa. Jadi spiritual itu dari kata spiritus ya. Artinya apa? Daya yang memberi kehidupan, daya yang memberi kekuatan, daya yang mencerahkan. Itu artinya spiritual. Ya, ingat-ingat ya. Jadi orang-orang spiritual seharusnya apa? Punya kekuatan. Orang-orang spiritual seharusnya bisa memberikan apa? Pencerahan, gitu loh. Orang-orang yang punya spiritual hidupnya harus menjadi damai. Yang orang datang dalam kondisi lemah, ketika ketemu orang spiritual, hidupnya menjadi kuat. Orang-orang yang datang dengan masalah yang berat, ketemu orang spiritual, hidupnya dipulihkan. Seharusnya seperti itu. Maka saya sering katakan apa? Kita itu sebetulnya makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual. Sadar nggak Bapak sekalian, yang dilakukan ada ritual-ritual yang tidak ada kekuatannya. Ingat-ingat ya. Kita ini sebenarnya makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual. Yang dikedepankan apa? Ritualnya. Dan masing-masing menganggap apa? Ritualnya yang paling baik, ritualnya yang paling benar, yang lain salah. Ketika Bapak Ibu sudah menghakimi yang lain salah, berarti Bapak Ibu sudah menggantikan Tuhan di dalam hidup. Ingat-ingat ini supaya clear dulu ya. Jadi agak keras, tetapi jaminannya tadi apa jaminannya? Pasti kan. Sing rada nada-nada sih nomor dikit ya apa ya, tapi ini supaya nanti pulang dari sini clear dan pasti menjadi kaya. Jadi kalau kita lihat Petromak ya, Petromak itu ada spiritus, kemudian ada apa? Yang benangnya itu apa? Benangnya itu apa namanya? Kaosnya itu ya. Kaosnya itu sebelum ketemu spiritus tadi kan lemes, tidak punya manfaat ibaratnya gitu kan. Tapi ketika ketemu spiritus, benang yang tadinya itu lemes tadi mengembang dan memberikan cahaya kehidupan. Itu loh, spiritual seperti itu seharusnya. Maka orang-orang yang datang ke tempat kami seperti tadi, kaos lampu tadi, yang lumbruk, tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Tetapi ketika bertemu dengan kami, hidupnya jadi mengembang dan memantulkan cahaya, memberikan kehidupan bagi banyak orang. Itu seharusnya spiritual. Nah selama ini antara pelaku-pelaku spiritual yang katanya punya spiritual, dampaknya tidak ada. Kenapa? Terjebak di dalam ritual. Yang selalu diberikan adalah ritual-ritual yang tidak begitu punya daya tadi. Oke, saya mau kasih contoh ya. Ada satu, ini orang dari Solo nih ya, datang ke tempat kami. Waktu itu rumahnya mau disita Bang, 1,6 miliar tuh.
Kemudian datang dengan menangis, datang dengan sedih. Dan dia katakan, Pak Niko, saya sudah berdoa bertahun-tahun Pak Niko. Dan doanya itu dia katakan panjang sekali doanya. Dia berdoa itu lama betul, hampir 3 jam doanya itu. Kalau saya katakan bukan doa, ritualnya. Karena apa? Ini dapat amalan nih, dapat amalan dari gurunya. Ya, suruh mengucapkan sebuah kata ribuan kali, ribuan kali. Sudah bertahun, tapi tidak ada perubahan. Malah justru hidupnya semakin terpuruk. Kemudian saya penasaran, itu doanya udah lama dan panjang tadi ya, 3 jam. Ya, setiap dia melakukan ritual tadi 3 jam berjalan, tapi kok nggak membuat dampak, gitu loh. Kok hidupnya tidak mengembang, kok cahayanya masih redup kan itu. Kemudian saya begini loh, Bu. Tadi ibu datang ke sini kan rumahnya mau disetabang. Yang ibu butuhkan apa? Kira-kira yang dibutuhkan apa tadi ibu tadi? Uang, iya kan? Uang. Tapi oleh gurunya diajarkan apa? Minta maaf. Bukannya minta uang, benar? Kan kebutuhannya uang. Benar ya? Tapi yang diminta apa tadi? Maaf. Nyambung nggak kira-kira? Kira-kira nyambung nggak? Misalnya Pak Jat Niko itu ke tempat saya, jadi butuh duit gitu ya. Bagi aja Pak Jat Niko harus suka saja. Pak Rudi itu ya. Jadi itu pengen tukeran itu ya. 2014 ada ketemu Pak Rudi. Ya, dan dia pengurus paling awal sebetulnya. Kali masih hangat tukerannya. Disalib Pak Jat Niko ya. Pak Jat Niko suka ya, Pak Rudi aja. Datang ke tempat saya sebenarnya butuh duit. Tapi setiap datang Pak Niko jalur ngapura, sepurane Pak Niko ya. Sepurane Pak Niko kan itu. Jadi setiap datang minta ngapura terus itu. Kira-kira mendapat kelimpahan enggak? Ya. Enggak. Dan membuat saya apa? Menjadi ingat. Jadi kalau datang lagi Pak Niko, paling lah jalur ngapura ya gitu. Kan gitu. Bisa tak tinggalin karena setiap datang pasti minta ngapura. Udah masalahnya nggak terjawab, saya pun enak kalau ketemu dia. Benar nggak kira-kira? Sadar nggak kita selama ini bikin neknya Tuhan? Karena setiap kali kita datang selalu minta ampunan, minta ampun. Padahal kita semua tahu bahwa Tuhan itu katanya Maha Pengampun. Kan cukup sekali clear dia parkir, dia punya salah dulu ya. Jadi ada satu lagi ya di belakang ya, tak sebut ya. Kan sekali datang minta maaf kan clear, selesai. Saya pasti sudah mengampuni. Bahkan tanpa minta maaf pun sudah mengampuni sebetulnya gitu. Apalagi mau minta maaf gitu loh. Maksud itu diucapkan terus setiap datang minta maaf gitu. Padahal esensi kebutuhannya bukan itu sebetulnya. Ujung-ujungnya terus kari-kari kan Pak Niko gak masalah ini ya, tak tolong gitu. Tunggu poin kan gitu kan. Tapi datang minta maaf terus gak akan menyelesaikan masalah kan gitu. Nah seringkali kita terjebak tadi di ritual-ritual tadi yang tidak ada dayanya, tidak ada power. Maka seharusnya pelaku-pelaku spiritual itu bisa memberikan daya ledak yang luar biasa tadi. Orang-orang yang datang dengan kelemahan-kelemahan tadi ketika ketemu orang spiritual, dayanya akan meledak, akan memberikan kekuatan, memberikan dampak, cahayanya menerangi kegelapan kan seperti itu guys. Nah selama ini tadi antara spiritual dan finansial ini cenderung waktu itu dibenturkan dengan pengajaran-pengajaran yang tadi. Kalau dekat Tuhan harus menderita, meninggalkan dunia, dan itu kan. Orang kaya hijabnya panjang, orang kaya susah masuk surga, uang itu lebih banyak membawa maksiat kan gitu. Akhirnya mindset banyak orang terhadap uang ini buruk gitu loh. Mindset banyak orang terhadap uang itu buruk. Sekarang kalau mindset kita terhadap uang buruk, kalau kita punya contoh gini ya, kalau Pak Jat Niko itu punya prasangka buruk terhadap saya, kira-kira Pak Jat Niko bisa dekat saya nggak bisa loh sekali. Sama selama ini banyak orang mindsetnya terhadap uang itu buruk.
Kira-kira orang bisa dekat nggak? Nggak bisa. Ya kita cek yuk. Selama ini banyak orang punya mindset yang buruk terhadap uang. Siapa yang pernah mengatakan, mendengar dan mengingatkan bahwa uang itu menjauhkan persaudaraan? Ya, selama ini mendengar itu ya, mengatakan itu ya. Uang menjauhkan persaudaraan. Kemudian uang meretakkan pertemanan. Pernah mengatakan itu? Ya, uang meretakkan pertemanan. Kemudian ada yang mengatakan uang itu kalau dapatnya cepat, habisnya juga cepat. Pernah mengatakan seperti itu ya? Sama dalam kehidupan kita seringkali punya prasangka buruk terhadap uang. Dan perkataan kita pun kadang juga tidak menyukai tentang kekayaan loh sekalian. Kebanyakan orang kalau melihat orang kaya hatinya nyaman nggak? Ayo dicek sih sekarang. Bapak Ibu kalau melihat orang kaya kebanyakan hatinya nyaman atau enggak? Ah, yang benar. Saya melihat loh sekalian, banyak orang ketika melihat orang sukses, orang kaya, dalam pikirannya, dalam hatinya pasti negatif. Anggota saya ini banyak dicurigai punya tuyul loh sekalian. Karena apa? Kehidupannya berubah sangat cepat. Jadi banyak anggota saya itu dicurigai punya pesugihan, punya tuyul. Karena banyak orang ternyata menolak dan benci terhadap orang kaya. Maka ketika melihat orang kaya, pikirannya pasti negatif. Kalau Anda membenci orang kaya, apapun yang Anda benci nggak akan bisa dekat. Kalau Anda membenci orang kaya, berarti Anda tidak akan bisa kaya. Karena apapun yang Anda benci tidak bisa dekat. Kalau saya melihat dari banyak orang yang datang ke tempat saya tadi, seringkali dalam pola pikirnya apa? Membenci orang kaya. Kalau ada orang kaya, pikirannya pasti, wah, misalnya Pak Jadwi kan mungkin teman-temannya udah curiga ini. Gajinya podo, golongannya podo, ya. Tapi mobilnya kok HP, ojo, karena pikiran negatif. Kan itu. Kalau ada pegawai atau ada PNS kok kaya, yang sering muncul dalam pikiran kita apa? Negatif. Jangan-jangan. Tadi orang-orang yang saya dampingi ketika hidupannya sudah berubah, tapi tetangga kanan kirinya mulai berpikir yang negatif. Jangan-jangan. Ya bahkan ada orang yang tidak mau makan makanan dari anggota saya karena takutnya nanti kalau makan nanti jadikan tumbal. Karena apa? Ini kayaknya cepat sekali nih kayaknya gitu. Nah itu karena tadi ternyata banyak orang belum bisa clear menerima orang kaya itu apa adanya. Bahkan dulu yang saya lakukan ketika saya mau kaya, baru sekalian, ini saya praktek saya lakukan. Saya punya kebiasaan kalau pagi itu jalan kaki. Ketika saya melewati rumahnya orang kaya, baru sekalian, saya berdiri di situ agak lama. Ya ketika saya melewati rumahnya orang kaya, saya berdiri di situ agak lama gitu. Siapa yang lakukan? Saya mendoakan yang ada di rumah itu. Saya katakan, Tuhan, tambahkan keberkahan atas pemilik rumah ini, supaya dia semakin diperbesar kapasitasnya, menjadi berkah bagi banyak orang. Dan aku menarik semua energi kelimpahan atas penghuni rumah ini. Yang saya tarik energinya bukan mencuri hartanya, bukan ya. Jadi bukan aku mau merampok yang ada di rumah ini, enggak. Ya, aku menarik energi kelimpahan yang ada di rumah ini. Tapi pertama saya doakan dulu, saya doakan dulu. Ya Tuhan, tambahkan keberkahan atas pemilik rumah ini. Nah, jadi saya nyaman ketika melihat orang kaya, saya nyaman. Gitu. Bahkan saya doakan kan gitu. Nah itulah akhirnya ketika saya nyaman melihat orang kaya, saya bergaul dengan orang kaya, dampaknya juga kami rasakan juga. Nah selama ini banyak orang menolak, berpikir negatif ya terhadap orang kaya, Nah makanya ini wilayah spiritual dibenahi dulu nih, ya, wilayah spiritual dibenahi dulu. Ya, tadi
kita ini tadi terjebak, ya, tersesat di wilayah ritual, maka spiritnya tidak pernah ketemu. Nah, logikanya Bapak sekalian, logikanya begini. Kalau kita sudah punya spiritual yang baik, sudah ketemu daya yang memberikan kehidupan tadi, hidup kita menjadi baik ya? Pasti menjadi baik, pasti menjadi baik. Maka ketika wilayah spiritualnya itu dibenahi, kehidupan pasti menjadi baik tadi, memberikan cahaya tadi, ada dampak tadi dalam kehidupan. Maka benahi dulu spiritmu, ya, benahi dulu wilayah rohanimu. Tetapi tadi spirit yang betul-betul punya daya, ya, bukan terjebak di wilayah-wilayah ritual. Nah, itulah spiritual yang akan memberi dampak di dalam kelimpahan. Orang-orang yang sudah mengenal, ya, dekat dengan kekuatan ilahi tadi, otomatis kehidupan di dalam kesehariannya pasti punya dampak. Nah, selama ini saya melihat ternyata banyak orang tadi tidak pernah ketemu spiritnya, tidak pernah ketemu Tuhan. Maka saya sering guyon, ternyata banyak orang tuh baru tahu Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Ya, ingat-ingat nih, banyak orang tuh baru tahu Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu tahu Jokowi? Bapak semua tahu ya? Jokowi tahu semua pasti. Bapak Ibu kenal nggak dengan Jokowi? Tidak. Karena Bapak Ibu cuma tahu Jokowi, akhirnya tidak punya dampak dalam kehidupanmu. Tapi bagi orang yang kenal Jokowi, punya dampak nggak ya bagi yang kenal? Pasti ada dampaknya. Lah, kenal Jokowi aja ada dampaknya, apalagi kenal Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, kenal nggak sih kita dengan Tuhan? Nah, jangan-jangan cuma tahu namanya. Kalau cuma tahu nggak ada dampaknya kan? Tetapi kalau kita mengenal, pasti ada dampaknya. Sama misalnya kalau orang cuma tahu Niko, mungkin nggak ada dampak dalam hidupnya. Tetapi kalau mengenal Niko, banyak orang yang sudah mengenal saya, hidupnya pasti ada dampaknya. Banyak orang, Pak, saya tahu Pak Niko itu udah lama, tapi cuma tahu, tapi belum mengenal. Nah, jangan-jangan Pak Rudi sama Mas Salim ini cuma tahu saya ini. Udah berapa tahun ya, Anda tahu saya ya, dari tahun 2014, 10 tahun ya. Tapi ternyata cuma tahu ya, belum kenal gitu. Maka dampaknya kurang, tapi mulai hari ini titik balik pasti ya, nanti mengalami kedahsyatan. Nah, maka di tempat kami Bapak sekalian, kami membimbing ya, kami mendampingi orang-orang yang tadi sedang terpuruk tadi, orang-orang yang sedang dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Kami dampingi untuk mengenal siapa Tuhan tadi. Nah, setelah mengalami pengenalan tadi, kehidupannya berubah. Tidak pakai nama Bapak sekalian. Maka di tempat kami ada kata-kata yang powerful, ya, akan mengalami perubahan hidup dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Tadi kalau lampu petromak tadi kena spiritus, berubahnya lama atau cepat? Cepat. Ketika sudah ketemu daya yang menghidupkan tadi, sudah mengenal daya yang memberikan kehidupan tadi, kehidupannya pasti akan berubah. Dampaknya akan segera dirasakan gitu. Karena sudah ketemu daya yang memberikan penghidupan tadi. Nah, selama ini banyak guru-guru agama tidak membawa umatnya ketemu daya yang menghidupkan tadi, karena terjebak di wilayah ritual. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, ini agak berbeda. Ternyata Tuhan yang saya kenal, ini kan ada kata-kata nih ya, siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal siapa Tuhan. Lah, ternyata Tuhan yang saya kenal itu berbeda dengan Tuhan yang dikenal banyak orang Bapak sekalian. Tuhan yang saya kenal itu Tuhan yang sederhana, ya, yang bisa ditemui kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan bahasa apapun.
Itu yang Tuhan yang saya kenal gitu. Tuhan yang sederhana, bisa ditemui kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan bahasa apapun. Kan sederhana itu. Sederhana nggak kira-kira Tuhan yang seperti itu? Sederhana sekali. Tetapi oleh banyak orang mau ketemu Tuhan dibuatkan metode yang sangat sulit. Ya, dibuatkan ritual yang sangat sulit. Ini yang membedakan ya Tuhan yang saya kenal dengan Tuhan yang dikenal oleh banyak orang. Ya, saya bisa ketemu Tuhan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan bahasa apapun. Nah, kalau untuk ketemu Tuhan saya nggak usah nunggu waktu. Untuk ketemu Tuhan saya bisa kapanpun berbicara dengan Tuhan. Saya mengenal, saya bisa membaca pesan-pesannya Bapak sekalian. Nah, selama ini banyak orang mau ketemu Tuhannya ribet gitu. Ribet, harus dengan ini, dengan ini, dengan ini. Dan masing-masing menganggap metodenya tadi yang paling baik, yang paling benar, yang lain salah. Akhirnya banyak orang nggak ketemu Tuhannya. Ya, ini saya mau cerita ya. Jadi kalau bicara tentang Tuhan itu pengalaman pribadi sebetulnya. Hubungan intim ya. Dari apa? Pengalaman kita dengan Tuhan. Nggak bisa dibuat metode. Oke, saya punya pengalaman dan ini sering sekali. Bahkan ketika Tuhan mengirim pesan ke saya, itu saya sedang tidak dalam kondisi berdoa loh sekalian. Seringkali Tuhan mengirim pesan ke saya, justru apa? Di saat saya santai. Justru di saat saya sedang santai, sedang merokok. Dan saya mengenai pesannya itu. Ketika orang ini lama tidak pernah saya pikirkan, kemudian tiba-tiba muncul dalam hati saya orang itu. Saya menangkap pesannya. Oh, orang ini sedang dalam kondisi kesulitan. Dan apa yang saya lakukan? Ya, kalau saya belum ada kontaknya, saya bilang ke istri, Ma, tolong dicari nama ini. Sampai ketemu dan minta nomor rekeningnya. Dan ketika kami transfer Bapak sekalian, apa jawaban di sana? Om Niko kok tahu bahwa besok kami makan apa? Itu kami sudah belum ada gambaran. Karena hari itu berasnya sudah habis, uangnya sudah habis. Dan kami sering mendapat pesan seperti itu. Ya, yang belum lama ya, ketika saya sedang juga di kamar mandi tadi, tiba-tiba Tuhan taruh nama seseorang dalam hati saya. Dan kami punya kebiasaan ya, setiap bulan berbagi tadi kepada banyak orang. Dan biasanya saya yang transfer dan istri saya yang mengirimkan ke banyak orang tadi. Tiba-tiba kok ada nama baru, nama yang tidak biasanya kan gitu. Nah, waktu itu Bu Niko bilang apa? Pak, tadi saya baru bilang ke Papa untuk transfer ini. Tapi ternyata Papa sudah transfer duluan. Sama Bapak sekalian, pesan yang diterima saya dengan istri sama gitu loh. Dan ternyata pas setelah dikirim jawabannya juga tadi membuat nangis Bapak sekalian, membuat nangis. Nah, seperti itu. Jadi mengenal itu tadi ternyata untuk komunikasi dengan Tuhan, mendapat pesan-pesan Tuhan bisa dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Nah, inilah yang kami ajarkan ya untuk banyak orang yang datang ke tempat kami tadi. Akhirnya masing-masing pribadi mengenal siapa Tuhannya tadi. Bisa berkomunikasi dengan Tuhan, mendapat pencerahan tadi ya. Ketika sudah ketemu daya yang menghidupkan tadi, spirit tadi, hidupnya pasti punya dampak. Oke, nanti Mas Andre ya dari Madiun yang pegang Nusantara Mobilindo di Madiun, nanti yang akan mengembangkan juga untuk di Bojonegoro. Nanti dia bisa cerita 4 tahun yang lalu ketemu saya dalam kondisi sangat terpuruk Bapak. Sangat-sangat terpuruk. Nanti biar dia cerita sendiri. Istrinya sering masuk rumah sakit, sudah dalam kondisi yang sangat membahayakan. Sudah ada laporan polisi waktu itu ya. Sudah ada laporan polisi. Istrinya stres, asam lambungnya naik. 4 tahun yang lalu Bapak.
Tapi begitu saya dampingi untuk mengenal siapa Tuhannya, sekarang sudah punya dampak membawa terang di dalam Madiun Raya sana. Dan sudah ratusan orang yang ditolong, ratusan orang yang mendapat dampak dari kehadiran Andre di Madiun. Itu kenapa? Ketemu daya yang menghidupkan Nabi. Saya nggak memberikan ritual, saya nggak memberikan sesuatu yang rumit, tapi sesuatu yang sederhana yang saya ajarkan. Nah, ini jadi kalau spiritualnya sudah benar, sudah bagus, kehidupannya pasti memberi dampak kepada banyak orang. Dan itu semua sudah dipraktekkan puluhan ribu orang, bukan 1-2. Kalau cerita orang-orang yang terpuruk dan sudah dipulihkan, ribuan, puluhan ribu orang, puluhan ribu orang. Tadi kuncinya apa? Wilayah spiritual dibenahi dulu, bukan agamawi. Dan selama ini kita terjebak di agamawi, bukan spiritualnya. Masing-masing menganggap agamanya paling benar, paling baik. Tadi ya, kata-kata tadi, siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Jadi selama ini ternyata banyak orang tidak mengenal dirinya. Sadar nggak bahwa selama ini Bapak Ibu tidak mengenal siapa Anda yang sebenarnya? Anda itu adalah Anda yang semu, bukan Anda yang sebenarnya. Anda itu adalah tergantung dari program orang-orang yang selama ini mewarnai kehidupan Anda. Berarti bukan Anda yang sebenarnya. Anda itulah Anda yang semu. Maka kita hidup disebut di apa? Hidup di alam maya pada. Maya pada itu, maya itu semu, sekali. Maka banyak orang ya, Anda itu bukan Anda yang sebenarnya. Anda adalah Anda yang semu. Anda tergantung program-program dari orang-orang yang mewarnai kehidupan Anda selama ini. Oke, kita kasih contoh ya, bahwa Anda itu bukan Anda yang sebenarnya. Ketika Bapak Ibu lahir, kebetulan Bapak Ibu lahir di keluarga Kristen, langsung dikasih merek apa? Kristen. Bapak Ibu lahir di keluarga Muslim, dikasih merek apa? Muslim. Paham ya? Nah, jadi Anda itu tergantung orang-orang yang selama ini mewarnai kehidupan Anda. Jadi begitu lahir ceprot langsung kasih merek. Oke, yang kedua, Anda lahir kebetulan di keluarga yang miskin. Waktu itu, waktu Anda kecil, Anda pernah melihat pertengkaran. Mungkin orang tua atau tetangga atau keluarga tengkar gara-gara uang. Akhirnya apa? Anda memprogram, oh berarti uang itu sesuatu yang buruk. Karena ibu itu, om itu, tante itu bertengkar tadi gara-gara uang. Nah itu menjadi program akhirnya. Masuk, wow, uang itu sesuatu yang buruk. Maka tadi, uang menjauhkan persaudaraan. Kenapa? Melihat pertengkaran tadi. Akhirnya itu terbawa, banyak orang ngomong tadi, uang menjauhkan persaudaraan. Kemudian orang tua ngomong gini, masih kan enggak? Ayo diingat-ingat yuk. Ketika kita minta uang ke orang tua, ke bapak atau ibu, bapak ngomong gini tuh ibu, kamu itu minta uang terus, tahu enggak? Cari uang itu susah. Nah, itu program. Berarti nempel di dalam kehidupan Anda. Cari uang itu susah. Jadi kalau nanti program ini nggak diganti, selamanya Anda akan kesusahan. Oke, kemudian suruh sekolah, ya, masuk dunia sekolah. Diajarkan apa? Ayo sekolah supaya kalau besar menjadi apa? Dokter, insinyur, ini kan? Orientasinya apa? Pegawai. Jadi kita jadi program dari awal tuh menjadi pegawai. Ya, sadar. Itu program itu Pak, program. Terus waktu sekolah, waktu kecil udah diajarin nabung, ya. Masih kan nggak dibuatkan celengan waktu itu.
nabung tuh, masuk sekolah disuruh nabung lagi. Nah programnya apa? Nabung. Dan saya mau kasih tahu, tidak ada orang menabung menjadi kaya. Tidak ada orang menabung menjadi kaya. Bapak Ibu punya tabungan? Punya ya? Bikin kaya nggak tabungannya? Semakin kaya tuh semakin habis tabungannya. Semakin habis. Tidak ada orang menabung menjadi kaya. Oke, kemudian sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah. Tapi nggak segera dapat kerjaan. Orang tua katakan apa? Wes sono ndang kerja. Ya, sing penting itu hasil. Itu ya, sing penting itu saya cukup Bu. Cukup Bu. Mangan. Yang penting dapat hasil cukup Bu. Wes hasilnya sih apa-apa, yang penting pasti gitu kan. Yang pasti baik. Sering nggak dengar itu? Banyak orang nggak sadar kan. Ingat-ingat ya, semua yang pasti itu pasti pas. Gaji pasti betul, pasti ya. Pas betul, pas ya. Semua yang pasti pas. Tapi kita selalu di program, sing pasti kayak gitu ya. Ya wes, ya pas-pasan kok. Nah, jadi ternyata kita ini bukan kita yang sebenarnya. Anda itulah Anda yang semu. Anda tergantung programnya banyak orang tadi. Maka di tempat kami masukkan program baru loh sekalian. Program baru. Oke, bagi yang pengusaha, programnya apa? Kalau mau sukses, mau kaya, harus kerja keras. Benar ya? Yang jadi pengusaha sudah kerja keras belum? Sudah kan? Kaya enggak? Enggak. Maka ngomongnya apa? Pak, wis tak rewangi, awan bengi awan itu kan? Yang ngomong gini kaya enggak? Enggak kaya Mas. Pak, tak rewangi ketekuk ringgel. Yang ngomong ini kaya enggak? Enggak kaya. Ada lebih parah, Pak, sudah tak rewangi kepala untuk kaki untuk kepala. Nah ini usaha apa akrobat ya gitu. Banyak orang sudah sampai melakukan akrobat itu rasuki-suki gitu loh, gak kaya-kaya. Tapi itu menjadi program loh sekalian. Maka ketika ada orang kaya kok tidak kerja keras, pikiran kita pasti nolak. Pikiran kita sudah neko-neko tadi. Tapi selama ini program kerja keras masih menempel di kehidupan banyak orang. Kalau saya lihat ini yang masih mindsetnya programnya kerja keras, ini masih 95% ini. Ya. Dan ingat-ingat, tidak ada orang kerja keras menjadi kaya. Tidak ada orang kerja keras menjadi kaya. Kabar yang mengejutkan loh sekalian, 95% penduduk dunia masih meyakini kerja keras tadi. 95% penduduk dunia masih meyakini kerja keras. Yang 5% tidak meyakini kerja keras. Tetapi apa dampaknya? Ternyata kekayaan 5% penduduk dunia yang tidak meyakini kerja keras tadi jumlahnya sama dengan 95% penduduk dunia. Jadi kekayaan 5% penduduk dunia yang tidak kerja keras tadi jumlahnya sama besar loh sekalian dengan 95% penduduk dunia yang masih meyakini kerja keras. Nah, Bapak Ibu mau menjadi bagian yang berapa? Yang 5% atau 95%? 5% ya. Oke, nanti akan terwujud di sini. Oke, saya mau kasih contoh dulu. Pak, ini selama ini kan konsepnya kerja keras. Tapi Pak Niko mengajarkan kerja keras tidak membuat orang menjadi kaya. Oke, saya kasih contoh Saudara. Tidak ada perdebatan ya. Ada perdebatan seorang guru dengan muridnya. Muridnya meyakini kerja keras tadi. Guru nggak bisa guru, kalau orang mau kaya, mau sukses itu harus kerja keras.
Lah gurunya ngomong, nggak ada orang kerja keras itu menjadi kaya gitu. Nah, tapi mereka tadi mempertahankan apa keyakinannya tadi, akhirnya dia keluar dari padepokan itu, ya. Dan dia mau tunjukkan, aku mau tunjukkan kepada guruku bahwa dengan kerja kerasku, aku bisa beli motor. Gitu. So, dia tadi ya, akan tunjukkan pada gurunya. Aku akan tunjukkan, aku akan kerja keras supaya aku bisa beli motor. Dan betul loh sekalian, dengan kerja kerasnya tadi, si murid tadi bisa beli motor 2. Ya, dia bisa beli motor 2. Dan dia katakan gini, aku mau tunjukkan, dengan kerja keras aku bisa beli motor 2. Yang satu nanti akan aku kasih ke guru saya. Ya, dia datang dengan sombongnya, dengan gagahnya, guru, aku udah buktikan guru. Dengan kerja kerasku, aku bisa beli motor 2. Dan yang satu aku kasihkan ke guru. Apa yang terjadi bagi kalian? Gurunya ngomong gini. Nah, ini terbukti kan? Kamu kerja keras, kamu sudah bisa beli motor 2. Lah aku gak kerja keras, aku cuma diam saja. Aku cuma mendekatkan diri pada Tuhan. Aku juga dapat motor. Paham nggak? Jelasin. Kan sama-sama tadi, yang satu kerja keras, kan dapatnya motor 1 juga. Walaupun dia beli 2 kan yang dinikmati kan cuma 1. Nah yang gurunya tidak kerja keras, cuma mengenal Tuhan, dekat pada Tuhan tadi, dapat motor juga tuh. Nah ternyata sama-sama melakukan tadi, yang satu kerja keras, yang satu enggak. Sama rezekinya. Paham ya? Ternyata hanya dengan mendekatkan diri pada Tuhan, mengenal Tuhan tadi, pintu-pintu rezeki dibukakan lebar-lebar. Kelimpahan terjadi, Bos. Kelimpahan terjadi. Baru kemarin hari Kamis itu datang ke Solo, minta tanda tangan saya. Karena apa? Ada kontrak, yaitu pengiriman batu bara ke Malaysia, ke PL-nya Malaysia, Bos. Kemudian juga ekspor minyak ke Korea. Ini saya nggak pernah nyari, Bos. Jadi automatically. Padahal saya bicara apa? Tahun ini apa? Perbesar kapasitas, punya hati melayani dan mengasihi. Itu yang kami lakukan setiap hari. Tapi semesta menambahkan. Ya, pekerjaan yang tadi automatically. Ya, bahkan di tahun kemarin ada tambang emas, ya. Kita ada tambang emas di Kalimantan, di Sulawesi, Gorontalo, di Irian. Itu semua saya tidak pernah mencari, tetapi Tuhan kirimkan orang-orang dari sana, Kalimantan, Sulawesi, Irian, datang ke tempat kami, Bos. Ya, jadi selama ini kalau kita masih punya prinsip kerja keras tadi, tidak ada orang kerja keras menjadi kaya. Kalau kita sudah punya hati melayani dan mengasihi, semesta pun nanti akan melayani dan mengasihi kita juga. Nah sekarang ini kami sudah di titik tadi, semesta melayani. Ya, karena apa? Itu yang kami lakukan. Karena kami tahu semesta itu isinya cuma 2, melayani dan mengasihi. Bapak Ibu tahu matahari, ya? Matahari apa pekerjaannya setiap hari? Hanya melayani dan mengasihi. Dia setiap hari terbit, memberikan terangnya kepada kita semuanya. Ya. Dan mengasihi, semuanya dikasih yang sama. Matahari tidak pernah membeda-bedakan. Dan tugasnya setiap hari melayani. Tanah, ya, tanah setiap hari melayani kita, memberikan tumbuh-tumbuhan untuk kita nikmati. Ya. Tanah semesta melayani dan mengasihi, memberikan yang sama, tidak pernah membeda-bedakan. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu di wilayah spiritual ini sudah benar, kehidupan pasti menjadi benar. Kalau kita sudah mengenal Sang Pencipta tadi, dekat sama Sang Pencipta, dampaknya pasti ada di dalam kehidupan kita. Nah, logikanya Bapak segalanya,
para guru-guru agama tadi, agama manapun tadi, mereka kan membawa umatnya untuk dekat pada Tuhan, untuk mengenal Tuhannya. Seharusnya punya dampak gitu loh, seharusnya punya dampak. Ibaratnya dekat dengan Pak Jokowi aja ada dampaknya, apalagi dekat dengan Tuhan. Pasti akan membawa dampak. Tapi selama ini tadi kita belum mengenal siapa Tuhan kita tadi. Selama ini banyak orang tahu Tuhan, Tuhan yang menakutkan. Sadar nggak selama ini Bapak Ibu tahu Tuhan, tapi Tuhan yang menakutkan, Tuhan yang sensi, Tuhan yang suka marah-marah, Tuhan yang suka menghukum. Benar nggak? Padahal Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Kalau Bapak Ibu dekat dengan orang yang penuh kasih dan sayang, nyaman nggak kira-kira? Nyaman gitu loh. Nah selama ini banyak orang karena mengenal Tuhan, Tuhan yang sensi, Tuhan yang suka marah-marah, Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang pilih kasih, akhirnya bagi kehidupan tidak nyaman akhirnya. Nah saya membawa orang-orang yang bersama saya mengenal Tuhan yang tadi, Tuhan yang penuh kasih dan sayang, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang penuh rahmat bagi semua makhluk ciptaannya kan. Nah selama ini banyak orang Tuhannya tadi bukan rahmatil alamin, tapi rahmat bagi golongannya, rahmat bagi yang sama, rahmat bagi yang satu baju kan gitu. Bukan rahmatil alamin itu. Akhirnya apa prakteknya dalam kehidupan tadi membeda-bedakan, mengotak-ngotakkan tadi. Karena yang dikenal ternyata salah, yang dia tahu ternyata salah. Nah nanti dengan merubah pola spiritual, kehidupan pasti berubah. Termasuk yang kita rubah nanti di tempat kami adalah pola doa, ya, pola doa. Selama ini banyak orang yang datang ke tempat saya sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi kenapa tidak ada jawaban? Bapak Ibu yang sedang punya masalah, Bapak Ibu sudah berdoa ya bertahun-tahun ya. Nah, kenapa nggak ada jawaban? Nah ini perlu dicek ini. Kenapa sudah berdoa bertahun-tahun tetapi tidak ada jawaban? Nanti yang dirubah juga pola doa bahasanya, nanti pola doa kami akan dampingi, pola doanya nanti dirubah. Karena selama ini tanpa disadari banyak orang di hadapan Tuhan itu bukan sebagai orang yang dicintai, tetapi sebagai pengemis bahasanya, sebagai pengemis. Padahal maunya Tuhan kita menjadi apa? Menjadi apanya Tuhan? Kekasihnya. Saya yakin kalau saya tanya Bapak Ibu pengen jadi kekasihnya Tuhan, berarti semua angkat tangan ya. Tapi selama ini Anda memposisikan diri sebagai kekasih atau sebagai pengemis? Pengemis ternyata, sadari dulu. Pengemis dapatnya banyak atau sedikit? Sedikit loh sekali. Kayak ada semangat pengemis yang kasih yang paling kecil, paling lecek gitu kan? Sama. Kalau di hadapan Tuhan Anda sebagai pengemis ya dapatnya kecil. Karena pengemis orientasinya apa? Dan paringi cukup nggih mangan. Ya, untuk makan Tuhan pasti sediakan. Tapi nggak ada pengemis minta mobil kan nggak ada ya. Nah, nanti dirubah, pola doanya dirubah. Kami punya pola doa yang berbeda. Yang selama ini yang diajarkan oleh guru-guru agama. Jadi sangat berbeda sekarang. Nah dengan merubah pola doa, ternyata kehidupan juga cepat berubah. Nah nanti tinggal menjalankan apa yang sudah kami praktekkan, tahapan-tahapannya ada. Maka saya katakan tadi, ketika Bapak Ibu sudah memilih untuk kaya, hari ini tinggal ikutin apa yang sudah kami lakukan dan pasti menjadi kaya.